Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Untuk hari yang baru, pagi yang indah. Kami boleh diberi kesempatan satu hari lagi untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Lewat segala permasalahan kami, lewat segala pergumulan kami boleh tetap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk pagi hari ini kami sudah berkumpul dalam Zoom, di mana kami boleh memberikan hati dan waktu kami dan pikiran kami untuk berdoa, sama-sama berdoa, satukan hati untuk Kementerian Perindustrian, untuk Binrokris, untuk rekan-rekan semua yang tergabung di wadah yang Kau berikan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau nyanyikan satu pujian ini Tuhan. Kami katakan Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan bersama. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, ya semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang memiliki hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini kami boleh Engkau pelihara dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menghendaki kami Tuhan. Engkau yang mengkehendaki kami untuk hidup kudus. Engkau yang menghendaki kami untuk hidup tidak bercacat celah Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan, yang membuat hatimu bersedih, yang membuat hatimu tidak berkenan Tuhan. Kami mau terus belajar, kami mau terus gunakan hidup kami Tuhan. Dalam masa-masa ini kami masih boleh beri kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami, pimpin kami Allah Roh Kudus untuk boleh menggunakan waktu ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat, di mana waktu kami adalah waktu yang terbatas Tuhan. Dan kami memanfaatkan ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu yang ada di dalam firman Tuhan.
Kalau teman-teman, ibu yang belum tahu lagunya, boleh kita sama-sama belajar. Kita mau belajar untuk mengarahkan segala sesuatu pikiran kita dengan benar. Sekalipun ada masalah dalam kehidupan kita yang terasa berat, tapi kita tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan bersama. Ketika ku khawatir, kaluti hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Kita belajar bersama lagu ini. Ketika ku khawatir, kaluti hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Mari kita nyanyikan dari awal. Ketika ku khawatir, kaluti hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar,
semua yang yang adil adil dan suci, semua yang manis, manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan buat waktu ini kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Berkati kami yang boleh bergabung dalam Zoom pagi hari ini. Ada Bu Aneke dan Mei dan hamba-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami boleh diberi kesempatan untuk berdoa, untuk beberapa pokok doa. Terima kasih Tuhan, urapi kami di rumah kami masing-masing. Ya. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk waktu-waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Roh-Mu juga mengurapi untuk setiap anak-anak-Mu di Binrokis Kementerian Perindustrian Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami memulai untuk membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi ini sebenarnya cuma reminder, ini satu ayat yang tadi nanti setelahnya kita baca satu perikop ya. Ayat yang tadi, lagu yang kita nyanyikan tadi itu ada di Filipi 4 ya, dari ayat 4 ini saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini tadi yang ada di ref ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, tadi kita memang untuk melatih hal ini kita mesti dihadapi dengan permasalahan, dengan pergumulan, sehingga apa yang kita baca ini menjadi hidup dalam kehidupan kita. Karena kalau kita semuanya keadaan baik-baik saja, mungkin hal ini akan menjadi mudah. Hal ini akan menjadi tidak menjadi masalah karena semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ada satu ayat yang bilang janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, pasti kenapa ada Tuhan bilang pikirkanlah semua yang benar, yang suci, yang sedap didengar, karena pada awalnya kita mungkin merasa khawatir dengan keadaan kita, pergumulan kita. Tapi satu hal yang mau Tuhan ingatkan adalah kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Semuanya pikirkanlah semua itu sehingga tadi yang disampaikan di sini kita dapat bersukacita gitu. Nah, ini satu ayat yang tadi berhubungan sama lagu tadi. Nah, ada satu ayat lagi masih berhubungan dengan yang kita share waktu minggu lalu juga, Matius 13. Oke, di sini Matius 13. Di sini Matius 13. Sebenarnya kemarin kita sudah sempat bahas tentang perumpamaan seorang penabur, kemudian ada di bawahnya itu tentang kerajaan surga ya, tentang lalang di antara gandum, kemudian di bawahnya lagi ada pasal tentang ada perikop tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, yang mau dibahas hari ini adalah
perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini kalau kita lihat ini semua tentang hal kerajaan surga, hal yang kekal, tentang hal yang kekal. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat ke-46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini hanya ayatnya ayat 3 ayat, tapi simple. Dia sebenarnya mengumpamakan tentang kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi mungkin bagi kita yang lebih cocok mungkin karena kita ibu-ibu semua di sini mutiara kali ya. Jadi di sini di ayat ke-45 disampaikan lagi. Jadi ayat 44 disampaikan satu ayat ya. Hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam. Yang ke-45, hal kerajaan sorga juga seumpama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mungkin kita tahu ya mutiara yang indah yang kayak dari Lombok itu kan harganya sangat mahal ya. Dia juga bentuknya bagus dan unik gitu. Nah, ketika ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga, dia tahu itu nilainya tuh sangat tinggi. Dia tuh jadi pergi menjual seluruh miliknya yang dia pikir, yang dia pertimbangkan itu harganya pasti lebih rendah, jauh lebih rendah daripada mutiara itu. Begitu juga dengan harta yang terpendam di ladang. Sukacita seorang yang menemukannya, itu dia tahu ini tuh harta ini kayaknya udah pasti lebih besar daripada yang dia punyai, yang dia miliki. Sehingga dia menjual semuanya lalu membeli ladang itu. Mungkin kita pikir eh, ini hal-hal yang mungkin ya seperti kita sampaikan di yang waktu minggu lalu ya. Ini perumpamaan ini bukan sekedar hal-hal yang eh, apa namanya ngeprank gitu, bercanda atau yang atau cuman perumpamaan dongeng-dongeng, tapi bukan di sini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu memang sesuatu yang patut kita 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 cari, yang patut kita apa ya dengan kehidupan kita, dengan harta milik kita, dengan apapun yang kita miliki itu kita patut banget untuk meninggalkan itu semua untuk mengejar sesuatu yang kekal gitu. Jadi mungkin banyak hal pergumulan ataupun keadaan yang kita alami ini mungkin berhubungan dengan perikop ini. Tapi mungkin kita pernah jatuh ataupun kita pernah mengabaikan untuk tidak serius di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini kita tahu Tuhan itu akan terus menguji seluruh kehidupan kita supaya apa yang kekal itu kita bisa peroleh gitu. Apa yang kekal itu bisa kita peroleh dan kita meninggalkan sesuatu yang fana, sesuatu yang akan binasa seperti eh, kekayaan, jabatan ataupun apa ya mungkin kita bisa traveling kemana-mana, bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus benar-benar mengerti apa sih tujuan kita juga traveling, apa sih tujuan kita untuk memiliki harta. Pasti ada satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk Tuhan lakukan gitu. Jadi yang saya dapat di pagi hari ini adalah bagaimana kita menghargai kerajaan sorga itu seperti itu seluruhnya hanya milik kita tuh hanya itu. Jadi sehingga kita menaruh segala hal kepercayaan kita, harapan kita kepada hal yang kekal itu. Nah itu yang saya mau sharingkan pagi hari ini. Saya percaya teman-teman Bu Eriko, Bu Anneke dan Mei juga mendapatkan satu hal atau dua hal yang bisa di-sharingkan atau hal-hal lain yang bisa disampaikan. Silakan sebelum nanti kita sama-sama masuk dalam pokok doa. Silakan Bu Anneke, tadi ada yang mau di-sharingkan Bu Anneke? Terima kasih. Ya Bu.
Mbak Sirma, Iya, Ibu. eh, saat-saat ini di tengah segala kesulitan yang dihadapi sebagai pribadi, sebagai masyarakat, di tengah-tengah kita kan banyak kejadian kan, Mm-mm. kejadian yang dihubungkan dengan kehidupan ya yang nyata aja kalau ibu-ibu beras naik dengan segalanya gitu kan. Mm-mm. Nah, sementara eh, keinginan kita adalah kita bahagia. Bahagia menurut pribadi lepas pribadi. Yang ada seperti itu. Mm-mm. Jadi untuk apa namanya mencapai kebahagiaan itu hal kerajaan surga banyak dilupakan karena yang terlihat adalah saat ini yang sedang digumuli entah itu masalah ya ibu-ibu kenaikan dengan segala macam cuaca, sakit, penyakit gitu loh. Jadi itu tergantikan karena tujuan tujuan hidupnya jadi eh, pecah, kedamaian apa itu juga yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi hal kerajaan surga itu tergantikan tidak menjadi fokus utama. Yang menjadi fokus adalah masalah ini, masalah ini. Kemarin kebetulan saya ikut menghadiri teman kita yang sedang mengalami masalah di pengadilan. Di situ saya lihat, aduh, eh, benar-benar dunia ini semakin membawa kita ke arah yang semakin pusing gitu, gitu. Jadi itu aja yang saya mau saringkan. Jadi hal kerajaan surga itu jadi tidak ini lagi. Jadi saat inilah kita berpikir bagaimana kita dapat terlepas dari kesulitan, entah itu keadaan segala macam, sakit penyakit, sehingga eh, hal kerajaan surga itu sudah hilang dari fokus hidup setiap kita karena mencari jalan untuk masalahnya, mencari kebahagiaan untuk dirinya di tengah-tengah kesulitan. Itu aja sih yang saya mau Ya, sharingkan. ya, ya. Terima kasih, Bu Anake. Ya, memang eh, rekan-rekan kita yang kita kasihi, ada beberapa yang minggu lalu juga kita doakan Bu Aneke untuk rekan-rekan kita Ya, yang sedang mengalami permasalahan hukum. Eh, ya, memang sangat berat untuk eh, kehidupan pribadinya ataupun keluarganya. Itu hal betul. yang berat. Tapi kita tahu pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, anaknya, ketika mereka semua masing-masing kembali bertobat dari jalan-jalannya dan kembali kepada Tuhan. Kita terus doakan semua perjalanan hukum berjalan dengan lancar dan semestinya, dan Tuhan bisa pulihkan kondisinya semuanya Ya. untuk keadaan semuanya. Gitu. Makasih Bu Aneke. Mei, gimana Mei? Ada yang mau di-sharingkan tentang ketiga ayat ini? Paling sedikit ya Kak, yang tadi agak agak mirip dengan ayat yang aku saat teduh kemarin, yang tadi Filipi Kak, itu ada di ayat Matius 6 tentang kekhawatiran ya Kak. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kemarin itu tema saat teduhku tuh overthinking itu dosa Kak. Jadi hal kekhawatiran ini ternyata di cover juga untuk yang kita bahas hari ini, Kak. Jadi kita eh, terutama aku pribadi merasa lebih Ayat, dikuatkan ayat, lagi ayat berapa kalau tadi? kita harus fokus Ayat yang berapa? Filipi tadi Oh, itu Filipi. ya, Filipi tadi. Oh, Filipi Filipi. 4 tadi ya? ya, agak-agak mirip dengan Matius 6 ayat 25 sampai 34 sih Kak, tentang Oke. Mm-mm. kekhawatiran. Mm-mm. Oke. Mm-mm.
Iya Kak. Iya. Jadi aku ya kalau aku pribadi sih merasa dikuatkan banget Kak kalau kita Mm-mm. tuh harus lebih fokus ke firman Tuhan ya ketimbang kita Iya. khawatir tentang Masalah. hari-hari kita biasa. Mm-mm. Iya, seperti itu. Jadi pergumulan boleh datang silih berganti, tapi kalau kita fokus ke perkenanan Tuhan, kalau kita fokus ke hati, bisa kita baca hati Tuhan kita akan lebih merasa tenang untuk tidak overthinking, Kak. Jadi tidak akan khawatir lagi. Seperti itu sih, Kak. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Mei buat sharingnya juga. Memang hal yang kekhawatiran ini kan tidak akan pernah juga menambah 1 tahun umur kita juga. Jadi kadang kita berpikir khawatir ini kan memang untuk buat kita nggak percaya sama Tuhan. Seperti yang tadi ayat yang kita baca tadi, eh, bersukacitalah senantiasa itu kan berhubungan dengan janganlah kita khawatir. Tapi bagaimana kita bisa merasakan ayat itu jangan kita khawatir? Ya pasti kita akan dihadapkan satu pergumulan atau permasalahan. Itulah yang bisa membuat kita menghidupi setiap firman Tuhan yang kita baca. Jadi apapun masalahnya, apapun pergumulan kita memang yakin bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Makanya tadi semua yang benar, semua yang sedap dengar, semua yang itu yang kita pikirkan. Kalaupun ada selewat lagi yang kita pikirkan yang tidak baik, ya itu kita ingat lagi ayatnya, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap dengar, pikirkanlah semua itu. Dengan catatan kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita kita kan nggak mungkin juga kita melakukan sesuatu yang sengaja kita buat salah, tapi kita seakan-akan eh, lepas tangan gitu atas apa yang akan terjadi kepada kita. Nah itu juga yang mau Tuhan ajarkan kepada kita untuk benar-benar eh, dewasa dewasa dalam hal rohani, dewasa dalam hal manusia batinnya. Terima kasih Mei buat sharingnya, buat kita semua. Dan puji Tuhan di sini juga ada Ibu Erika sudah bergabung. Shalom Bu Erika. Iya, aku nggak tahu tapi akhir-akhir ini aku tahu bahwa Tuhan kasih firman itu aku catat karena bagus itu. Nah jadi apa namanya puji Tuhan tadi kata Mei bahwa firman Tuhan itu, nah tadi di Matius berapa 16 berapa ya? 6 atau berapa tuh? Nah tadi aku dengar Mei ngomong bagus juga dalam arti gini, kita ingat bahwa banyak orang semua, tapi aku mau bilang bahwa semua itu Tuhan hebat, bukan orangnya, tetapi Tuhan hebat. Kalau kita mau ketemu Tuhan dalam firman Tuhan, mungkin di Kejadian aku nggak hafal. Pada mula adalah firman-firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Aku mulai yakin bahwa firman itu adalah Allah. Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, kita baca aja firman coba. Kita baca firman itu akan merubah kita. Terus satu lagi, manusia kita tuh manusia rohani dan batinia. Bukan batin itu kayak roh-roh gitu ya. Oh, badania, badan gitu ya. Jadi dalam arti makanya tadi aku sempat dengar Sirma bilang kalau pikiran ke sana sini, aku itu Tuhan ingatkan, aku juga bingung. Aku doa tuh, aku minta Tuhan pikiran ini, nah pikiran ini Tuhan jamah, Tuhan kuasai sehingga iblis tidak bawa pikiran ini kemana-mana. Jadi aku minta Tuhan jaga pikiranku, jaga hati ini, terus jaga jiwa itu, terus jaga nyawa itu darah ya. Jaga itu, terus jaga roh kita, satukan dengan roh Tuhan. Jadi karena tubuh ini akan binasa, tetapi itu akan selamat gitu. Jadi aku nggak tahu, tapi ya aku ingin dekat dengan Tuhan, mendapatkan sesuatu, dan aku mendapatkan itu sih. Nah terus tubuh ini terdiri dari organ tubuh, kaki, tangan, semua otak, saraf, darah, tulang, otot ini. Aku doain, aku pisah-pisah, aku juga nggak tahu, tapi aku doa aja ini aku pengalaman sendiri ya. Aku doain, misalnya kalau umur makin tua, sekarang kita enak ya, Mame ya, makin ke sana itu makin banyak beban, terus makin ke sana tubuh nggak normal gini lagi.
tetapi nanti kaki akan sakit, ada sakit ini, sakit itu. Nah, itulah kita sama Tuhan, itu Tuhan menolong kita. Jadi aku mulai doa buat mata ini, Sir. Kalau Sirma dan Mei, Mbak Ineke, jadi mata ini kita melihat orang nih. Kalau setan lagi ada dalam hati kita, pas lihat orang ini, pikiran ini udah lari kemana-mana. Orang ini jelek-jelek orang aja ya. Nah itu berarti manusia badannya kita masih penuh ini. Sehingga aku suka doa buat mata ini, dari mata lari ke pikiran, pikir yang enggak itu setan mulai bekerja. Nah kita tutup semua itu buat setan, kita serahkan hidup kita. Firman yang saya dapati ini ya, ada firman yang katakan, aku baca di Yakobus itu, aku nggak baca tetapi ada yang aku ambil. Yakobus itu hanya 3 ayat ya kalau nggak salah ya. Nah di situ kita ingat ya, amarah kita ingat aja supaya kita lakukan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi ingat kalau kita mau marah gitu ya, hati kita udah panas, ingat buang jauh-jauh kata, itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Terus Tuhan ajarkan kita, buanglah segala yang itu di apa ya, Yakobus 1 ayat 21 ya, ini aku rangkum ini. Jadi dia hanya sedikit tapi aku rangkum. Sebelum buanglah segala yang kotor, ayat 2 itu deh. Ya. Sebab itu, Sirma ada bukanya, aku nggak kebaca. Di layar Bu, ada Bu. Yakobus 1 ayat 20 Bu. Tapi aku singkat gini, oh iya itu ada. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Ya, yang berkuasa. Baca dulu deh kekecilan. Yang berkuasa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa, itu situ aja deh. Kita lihat tuh kan ada ajaran itu. Ingat kita ini kan setiap hari kita hidup, apalagi dengan anak lakukan salah, atau suami atau orang, apalagi hati kita lagi panas gitu. Kalau kita udah mau marah, ingat jangan marah karena di situ akan banyak dosa datang. Toh Tuhan bilang buang segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah ya. Terima tadi firman udah baca ya, terimalah ini karena firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, kalau kita kejar keselamatan jiwa itu mungkin di situ. Terus masih ada lagi beberapa, nggak apa-apa ya, aku baca ya. Terus di yang 2 itu aku rangkum ya dari Yakobus itu. Bukankah Allah memilih orang miskin? Jadi kita lihat ya Sir, aku pikir-pikir ini semua manusia nih cari kekayaan. Sebenarnya bukan kekayaan sih, tapi kalau kita ini mau nggak mau kita bilang kita cari uang, juga sebenarnya kita tolak. Terus sebenarnya bukan itu, tetapi bukan kaya juga, tapi kita hidup ini butuh makan, minum, operasional, butuh untuk sekolah anak, butuh itu. Sehingga kita kerja sungguh-sungguh, kinerja kita baik, terus itu. Tapi sebenarnya sesungguhnya itu, di sini Tuhan katakan, bukankah Allah memilih orang miskin? Kadang orang miskin itu kita identik dengan orang susah, kasihan. Kalau apalagi kemanusiaan kita masih tinggi ya, kita anggap kita paling hebat gitu ya. Itu semua buang-buang yang sombong-sombong gitu. Kadang datang lagi, kita udah buang, datang lagi ya. Tuhan ajarin kita supaya buang. Kita baca bahwa bukankah Allah memilih orang miskin
menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada yang mengasihi. Ayat 5 itu, di situ dikatakan begitu. Jadi orang miskin ini jangan pikir bahwa dia duduk, dia susah, kadang makan enggak. Tetapi dalam firman ini, makanya aku juga bingung, Tuhan memilih orang miskin untuk jadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan. Jadi aku bingung, oh berarti dia menderita dia dapat kerajaan surga. Tapi bukan dia aja, tapi bagi kita yang mengasihi dia. Jadi mereka itu bukan mereka menderita, tetapi udah janji bahwa kerajaan surga itu. Tapi kalau dia benar juga, kalau dia nggak benar, aku rasa nggak juga ya. Tapi dia udah mendapat janji itu, janji itu loh. Makanya orang miskin ini jangan kita pandang remeh, dia udah punya harta yang besar. Terus ada ayat 3 lagi pasal 6. Ini aku rangkum aja ya, karena aku pikir bagus-bagus, jadi aku ambil gitu. Nah, tunggu aku baca agak di luar biar terang nih. Nah, tetapi ayat 17, 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah ini ajaran buat kita ya. Kalau kita mau uji mana yang dari Tuhan, mana yang enggak ya. Nah, misalnya tadi apa ya, Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah murni, damai, peramah, penurut, belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat misalnya kita berteman sama orangnya, kadang orang itu ya kita masih banyak, semua dengan kekurangannya. Semua dengan kekurangan. Tapi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu berarti udah datang dari iblis. Jadi kita lihat, kita uji. Oh, nggak ada damai. Misalnya kita ke orang itu kok senyum nggak ada, marah-marah terus. Ih, aku begitu mah aku udah pergi jauh aja, jangan dekat, setan ada banyak di dia. Lama-lama setannya pindah ke kita gitu. Karena kalau misalnya kita ini bersih, tetapi kita dekat dengan orang yang marah, orang yang ini, kita dengar-dengar kejahatan itu juga berpindah sama kita. Jadi kita jagalah ya. Jaga hati, jaga pikiran, jaga semua itu. Terus kita uji mana yang mereka bilang, oh ini baik, ini baik. Tapi kita uji kalau orangnya agak gimana-gimana, berarti kita agak menjauh, kita jaga, kita tunjukin yang baik saja. Nah mungkin sedikit, tapi kalau misalnya kita cek dalam diri kita harus bisa cek dalam diri kita. Kalau kita itu tetapi kamu berdoa. Nah ini ayat pasal 4 ayat 3. Ini Yakobus yang aku rangkum ya, sorry ya agak panjang. Tetapi kamu berdoa, Yakobus 4 ayat 3. Tetapi kamu berdoa dan tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena kamu meminta yang kamu minta untuk kamu baca deh. Kalau baca memuaskan hawa nafsumu. Karena hawa nafsu. Ya kadang kita ini namanya manusia nih. Kalau kita minta, waduh masih lupa minta uang. Waduh masih lupa minta apalah segala macam. Tuhan bilang kalau kamu berdoa, kalau belum menerima itu, kamu itu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya nafsu bertemu apa bertemu minta, karena Tuhan punya kuasa. Tuhan juga coba kita lihat kadang dijawab mana yang penting dijawab. Tapi pada saat kita menderita, kita doa sungguh-sungguh ya. Kita beriman sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab. Tuhan itu terlalu baik. Kita ini yang kesana kesini nggak jelas nih. Terus ayat 4, pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Terus 5 ayat 15 atau berapa? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan
Tuhan akan membangunkan dia. Jadi ini tadi doa yang ditolak sama doa yang benar. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, itu Tuhan akan membangunkan dia. Jadi kita lihat ya, mungkin kita sambil kita jalan ya, kita bukan sempurna, tetapi kita harus cek dalam diri kita kalau kita itu punya hikmat atau dapat sesuatu dari Allah ya, berarti kita cek kita itu kalau orang yang tadi itu orang yang hikmat dari iblis itu yaitu kepentingan diri sendiri dan semua yang nggak bagus deh. Jadi kalau kita boleh cek diri kita ya, misalnya kita masih suka marah-marah, kita keluarin itu dari iblis. Kita masih munafik, kita buang. Nah, karena hikmat dari Tuhan itu yaitu kita ramah, kita menurut, ada belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, tidak kepentingan diri sendiri. Kita harus cek kalau masih belum benar, kita lepaskan semua yang salah yang dari iblis untuk kita mendapatkan hal yang baik. Jadi kalau doa belum didengar, kita rubah doa kita karena Tuhan ajari kita doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Bukan orang sakit saja, tetapi dalam semua kebutuhan yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan buat kita, Tuhan tahu. Dan kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Apa? Coba kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita bangun pagi, kita mengucap syukur, hari ini aku masih bangun, terima kasih Tuhan. Napas aku tidak beli, aku ini. Tetapi apa yang harus aku lakukan? Aku baca firman-Mu, aku melakukan firman-Mu. Terus kalau bisa kayak firman nih, bisa gitar, menyanyi, penyembahan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita minta? Masa Tuhan nggak memberikan? Kalau kita senang, orang senang sebagai anak. Kamu mau beli apa? Yuk kita ke sini beli. Jadi itulah Tuhan juga yang baik, Tuhan yang dahsyat. Kita lakukan yang baik, kita menyenangkan hati Tuhan. Apapun aku rasa karena semua yang kita cari semua ada pada Tuhan. Bahkan rumah pun Tuhan bisa kasih rumah yang banyak. Tuhan bisa kasih harta milik yang banyak. Bukan ini, tetapi aku contohin aku punya apa sih? Tetapi luar biasa Tuhan bisa memberikan yang lebih. Aku bisa punya ini, punya itu. Bukan karena aku mampu. Apa sih? Debu tanah kita ini. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, dia bisa memberikan apapun yang kita butuhkan. Doa yang lahir oleh iman, maka Tuhan akan dengar. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Tuhan. Ya panjang. Iya. Jadi memang ini semuanya berhubungan ya. Tadi kalau di awal kita membaca tentang hal kerajaan sorga seperti harta yang terpendam, kemudian seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga gitu sampai dia menjual seluruh harta miliknya. Artinya memang kerajaan sorga yang kekal itu ya termasuk di situ di dalamnya adalah pembentukan, termasuk di dalamnya adalah pergumulan, termasuk di dalamnya adalah yaitu tadi bagaimana kita belajar untuk tidak salah berdoa. Mungkin ada waktunya kita sebelum seiring dengan berjalannya waktu kita ada doa-doa yang salah tapi Roh Kudus tegur, Roh Kudus ingatkan. Nah, kerajaan sorga itu sepaket di dalamnya itu semua. Dan seperti seorang pedagang, seorang seorang yang menemukan harta terpendam, dia tahu bahwa ujung-ujungnya nanti adalah kekekalan. Ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kita bisa bertemu Allah Bapa yang kekal di sorga. Tetapi semua ada hal yang memang harus dibentuk. Tadi ya lewat pergumulan segala pikiran kita yang kemana-mana, tapi kita mau belajar. Bagaimana kadang kita ada doa yang salah, tapi itu Roh Kudus ingatkan gitu. Itu semua sepaket. Dan kita semua pasti masih diberi kesempatan nih untuk bisa melakukan itu semua selama masih hidup di sini kan memang masa belajar ya di dunia ini masa untuk belajar sampai pada waktunya kita kembali kepada Tuhan
pada pencipta kita, pemilik kita. Nah, kita sana sudah bertemu dengan Bapa kita yang kekal. Gitu. Amin. Puji Tuhan. Terima Ingat kasih. satu, Ya, kalau Bu. mau ketemu Tuhan itu baca firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah tadi ya. Betul. Itu di Yohanes tadi ya, Bu ya. Kejadian. jadi baca firman. Jadi, Amin, amin ya. amin. Puji Tuhan. Sakit Puji Tuhan. apapun aku karena masuk belakangan. Aku sakit misalnya malam nih, waduh, darah tinggi atau apa, pada saat nggak ada ya. Aku kompres air panas, jalan nama Tuhan Yesus di kepala tuh. Kalau misalnya pusing itu nggak minum obat aja. Ambil air panas, masak air panas, ambil handuk kecil, kompres, jalan nama Yesus, cabut segala penyakit. Tuhan cabut loh. Kaki yang lutut aku juga suka sakit. Aku doa malam-malam, coba iblis mau datang taruh itu. Semua ini Tuhan yang bentuk. Kita minta apapun. Kita setia sama Tuhan. Tuhan menjawab. Kita bantu doai. Pasti sembuh, asal dia juga berubah menjadi baik. Baik, Ibu Aneke, Ibu Erika, Mei, kita mau masuk dalam doa ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana doa yang lahir dari iman, itu Tuhan dengar. Bagaimana doa yang kita mengenal hati Bapa kita mengenal kerinduan Bapa untuk tempat kita bekerja, untuk negara kita, untuk keluarga kita seperti apa. Kita mau terus doakan seperti dengan mesbah doa walaupun online tapi kita percaya Tuhan hadir bersama kita dan kita mau belajar terus untuk kita terus doakan ya. Ini pokok doanya masih sama seperti minggu lalu, hanya saja memang kita diingatkan ya nanti tahun depan itu bukan hanya pilpres, tapi pileg dan pilkada juga. Nah ini ada generasi muda juga, masih sama terus kita doakan, Kementerian Perindustrian, kemudian Binrokris, dan Panitia Natal. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Kami dapat bergabung kembali ya Bapa di dalam doa bersama ya Tuhan mesbah ini. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa, terutama Tuhan, seperti Engkau mencintai bangsa kami Indonesia, kami juga mencintai bangsa Indonesia. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa kami juga harus berdoa untuk negara di mana kami tinggal ya Bapak. Karena kesejahteraan negara adalah kesejahteraan kami termasuk umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menopang akan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya saat ini ya Tuhan menjelang akhir jabatan mereka. Tuhan, Engkau mau urapi mereka tetap fokus untuk menyelesaikan semuanya dengan mengantar mereka hingga tidak ada cacat celah. Berikan di hati mereka takut akan Engkau ya Bapa. Selaraskan pikiran dan hati mereka untuk tujuan bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika dengan seluruh program pekerjaannya yang untuk kepentingan masyarakat dan seluruh rakyat ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan dalam persiapan menjelang Pilpres, pemilihan legislatif Pilkada 2024 ya Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi yang akan menjabat sebagai presiden, wakil presiden. Engkau tentunya sudah ada di tangan-Mu ya Bapa. Tetapi biarlah itu menjadi satu kebijakan yang baik dan benar untuk negara ini dari pribadi mereka
Ya Bapak, tolong Tuhan untuk mereka mempunyai visi misi yang baik, yang benar, menurut kehendak Tuhan. Berkati para partai dengan segala isi dan misi mereka untuk daerah, pemilihan, ataupun untuk legislatif yang akan duduk di legislatif utamanya ya Tuhan. Berikan mereka wawasan yang baik dan benar menurut Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, beserta para penasehatnya, baik dari partai maupun luar partai. Tuhan berkati mereka saat ini memberikan masukan yang baik, masukan-masukan yang benar untuk bangsa ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persiapan juga akan pilkada ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang akan berlangsung ya tahun 2024. Tuhan, Kau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, beserta dengan keluarga mereka. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan, mempunyai pikiran yang benar sesuai dengan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh kebijakan permasalahan yang ada di Indonesia ya Bapak. Masalah pendidikan, masalah sosial, masalah hukum terutama Tuhan, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ya Bapak. Tuhan tolong ya Tuhan, para petugas, para jaksa, hakim, untuk memiliki panitera JPU semua ya Bapak, untuk memiliki pengertian yang benar, bahwa Engkau adalah hakim yang benar. Ya Bapak, satu waktu mereka juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil oleh mereka. Berikan hati mereka takut akan Tuhan ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, kebijakan yang diambil untuk sosial maupun pendidikan bukan menguntungkan satu pihak, tetapi boleh menjadi kebaikan untuk seluruhnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah, kepadamu kami memohon, campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menjalani proses ya Tuhan di masalah hukum ya Bapak. Kiranya Tuhan saja yang menjadi pembela mereka, menguatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan, khususnya untuk Pak Tony dengan keluarga. Bapak, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pak Yosi juga, Pak Freddy, Pak Ayam, beserta dengan keluarga. Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan akan ada di dalam mereka, bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun, sehari pun, bahkan sedetik pun meninggalkan mereka. Di tengah segala yang terjadi ya Bapak, Engkau adalah sumber hukum yang sebenarnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pegawai Kementerian Perindustrian di pusat maupun di daerah, di semuanya badan-badan. Tuhan, urapi mereka, berikan mereka dapat fokus dengan benar dengan pekerjaan mereka ya Bapak, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menjatuhkan anak-anak-Mu. Urapi mereka, jamah mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus pikiran mereka. Biarlah seperti yang firman Tuhan katakan, berpikiran baik, berpikiran manis, berpikiran indah, dan disebut kebajikan. Semua itu ada pada seluruh pegawai Kementerian Perindustrian, baik tingkat pusat maupun daerah. Tuhan, tolong mereka di dalam mengambil keputusan ya Bapa. Biarlah keputusan itu memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk semua pensiunan yang saat ini juga menurun kesehatannya. Ya Bapa, biarlah berikan hikmat untuk
boleh menjalani kehidupan dengan baik ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan melalui makanan, olahraga, dan sebagainya. Tuhan juga tolong untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sudah sakit. Tuhan menopang mereka bahwa Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Ya Tuhan, apapun Tuhan, Tuhan, semua terjadi atas izin Tuhan. Biarlah semua boleh menjadi kekuatan bagi kami pensiunan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah bulanan dan para pengurus. Tuhan tolong mereka ya Bapa, rumah tangga mereka satu persatu. Kalau ada mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau melawat mereka pribadi lepas pribadi. Kalau lemah, Tuhan kiranya kuatkan. Begitu juga kesatuan hati, baik karyawan maupun yang pensiunan, tetap saling menopang di dalam Engkau ya Tuhan. Dan satu hal yang kami mohon, kiranya ya Tuhan, kami dapat meninggalkan segala beban dan dosa, sehingga kami dapat fokus kepada kehidupan yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Doa ini kami panjatkan tidak dengan nama lain, tetapi dalam nama Tuhan Yesus yang adalah imam besar kami dan juru doa kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Silakan, Mei, untuk nomor 2 dan nomor 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul dalam Zoom ini Tuhan. Kami bisa berdoa pagi ini Tuhan memberikan pujian dan membahas sebagian firman-Mu Tuhan dengan dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, hari ini, pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, terkhusus untuk generasi muda Tuhan, baik yang ada di negara kami, Indonesia, dan juga Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak pergumulan mereka ya Tuhan, begitu banyak permintaan mereka juga ya Tuhan, dan juga gangguan baik dari internal maupun eksternal mereka. Biarlah Tuhan, kami serahkan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan terus dapat hidup sesuai dengan kehendak dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan kepadamu, agar mereka terus dapat Kau kuatkan Tuhan, dan agar mereka terus bisa memandang ke arah-Mu juga Tuhan, fokus bukan untuk pergumulannya, tapi tetap fokus Tuhan ke arah firman-Mu saja ya Tuhan. Kami juga khususnya Tuhan ingin berdoa Tuhan untuk kantor kami, Kementerian Perindustrian, baik dari Menteri, pejabat eselon 1 dan 2 Tuhan, serta seluruh jajarannya Tuhan, baik yang di pusat dan daerah. Ya Tuhan, berilah mereka kesehatan selalu, panjang umur, kebijaksanaan, hikmat Tuhan, agar mereka bisa terus memimpin Tuhan di tempatnya masing-masing dengan baik, dan khususnya bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terutama juga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk pejabat inspektor baru Tuhan, di tempat kami yang baru dilantik. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin, Kau yang berikan hikmat pada beliau. Kebetulan masih sangat muda Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas dengan baik Tuhan. Itu pun kami terus berdoa Tuhan, supaya segala sesuatunya Tuhan kami serahkan, agar bisa seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pimpinlah juga Tuhan kami semua, agar kehendak-Mu lah yang terus terjadi atas hidup kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, pergumulan kami pun mungkin banyak, dan juga setiap harinya kami hadapi berbeda-beda Tuhan, tapi itu pun biarlah Tuhan, dalam doa ini kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, supaya kami terus dikuatkan dan bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan atas berkat yang tidak bisa kami hitung Tuhan, sampai hari ini yang Tuhan akan
berikan juga di hari-hari ke depannya. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni dosa kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Biarlah juga Tuhan, setelah ini kami mungkin akan beraktivitas kembali Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melancarkan dan selalu akan menemani kami di hari-hari kami yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami yang sangat jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya atas dalam namamu juga ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan Mbak Erika. Haleluya. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan Tuhan yang punya kami kembalikan. Tuhan, inilah kami, baik hamba Sirma, Mei, dan Ibu Ineke. Tuhan jamak, satu persatu kami kuatkan, teguhkan hati firman yang sudah masuk tanam semua. Tertinggal dan hidup dan berkembang dan boleh berbuah-buah banyak. Inilah kami doakan buat panitia Natal, Tuhan jamak. Hamba tahu bahwa kami sudah rapat 2 kali dan segala anggaran-anggaran cukup besar, dan kehidupan kami jamah satu persatu kami untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Taruh hati yang baik, pikiran yang baik, keinginan yang baik, perasaan yang baik, jiwa dan roh kami yang baik, dan mata yang baik, telinga yang baik, mulut ini Tuhan jamah mulut yang bisa menghanguskan ini Tuhan, jamah kuasai mulut ini Tuhan. Hamba tahu bahwa api yang kecil bisa menghanguskan hutan yang besar. Kalau mulut ini dia kecil tetapi banyak bicara yang membuat orang pusing, membuat orang berantem, dalam namanya terikat mulut-mulut setan ini Tuhan jamah. Kuduskan mulut kami supaya kami melakukan semua kebenaran. Kami sudah mendengar, kami boleh melakukan dengan baik. Pada saat rapat Tuhan, banyak sekali tantangan, banyak belalang-belalang pelahap yang ingin melahap uang-uang yang belum ada, ini dalam namanya terikat kuasa-kuasa jahat. Tuhan jamah, kuasai hatinya supaya bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan yang dilayani dan yang melayani Tuhan jamah, supaya hanya Tuhan saja, sehingga tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada munafik, tidak ada kejahatan yang dilakukan, tetapi hati yang baik yang telah Tuhan bentuk. Berikan hati kami, pikiran kami, semua yang ada pada kami kuduskan untuk melayani Tuhan. Hamba doakan buat panitia Natal, Engkau jamah satu persatu supaya mereka boleh taat dan melayani Engkau dengan baik. Engkau juga mendahului, menjamah siapa-siapa yang memberikan kami duit perusahaan. Kami tidak tahu dari mana Tuhan. Ini adalah suatu ungkapan bahwa kami memperkenalkan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan bukan kami saja orang Kristen, tetapi semua umat Tuhan boleh diselamatkan. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah juru selamat untuk kami sampai kepada surga yang kekal. Jamah Tuhan, siapkan berkat-berkat untuk kami memberikan sumbangan. Siapkan juga berkat buat perusahaan untuk ngasih. Tuhan sendiri yang persiapkan mereka. Panitia yang ada Engkau jamah hati dan pikiran, Engkau kuduskan untuk melayani dengan baik. Bahkan Bu Mary juga Tuhan jamah supaya dia menjadi panitia yang baik dan dia boleh melakukan kebenaran daripadamu. Pak Adi juga yang sebagai Ketua Bin Roklis, Engkau jamah. Sirma juga yang melaksanakan semua, Engkau jamah. Kami yang ada ini Tuhan jamah, tetap mendoakan semua. Hamba doakan buat ibadah-ibadah Tuhan jamah. Hamba juga doakan khusus buat panitia ini, Engkau persiapkan orang-orang yang mau melayanimu, melakukan yang baik. Tuhan jamah sehingga semua berlaku baik. Karena menteri konsen dengan kami, Tuhan jamah hati menteri supaya dia ingat apa yang dia janji Desember, dan Tuhan sendiri berikan ikat kaki dia ada di situ, dia boleh merayakan, dia boleh menunjukkan semua di dalam namanya Pak Warsito. Engkau jamah supaya dia juga boleh aktif, Pak Adi, begitu juga Pak Ian, begitu juga Pak Wandi, begitu juga
Bu Ratna, dan yang Mbak Noni, begitu juga dengan yang lain-lain Tuhan. Jamah Eko, Engkau jamah. Mereka semua Tuhan jamah supaya boleh melayani dengan baik. Karena apapun yang kami miliki, itu Tuhan yang memberikan. Kuduskan kami untuk kami selalu baik dan benar. Berkati panitia yang ada, Engkau juga jamah. Pembawa firman Engkau jamah. Pendoa Engkau jamah. Musik-musik Engkau jamah. Segala pertentangan Engkau ikat taklukan semua di bawah kaki salib-Mu. Jamah hati-hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tanpa meminta upah-upah yang selalu memberatkan keuangan Rokris Tuhan. Engkau juga berkati keuangan yang ada. Kami melangkah, kami tidak sendiri bersama Tuhan. Tuhan selalu siapkan. Hamba doakan buat semua yang aktif, semua yang melakukan, kuduskan semua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga bawa peserta-peserta atau yang akan Tuhan siapkan untuk ikut dalam Natal ini, Tuhan yang siapkan. Kami mau bukan kami Tuhan, kami mampu, tetapi kemampuan kami yang ada itu kedagingan dan setan yang akan menguasai. Tetapi kami mau mengundang Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan dan semua datang daripada Tuhan. Yang kebenaran yang tadi sudah ada dalam firman-Nya itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melakukan semua dengan kasih, damai, sukacita, dan kami mengucap syukur atas semua itu. Inilah kami, bentuklah kami, bahkan pensiunan Engkau jamah mereka. Apapun yang kurang pada mereka semua Tuhan, Engkau sendiri yang akan bertindak untuk menolong. Nyatakan kuasa-Mu. Jamah, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, taruh iman kepercayaan yang sungguh. Kuduskan mereka untuk mereka berjalan bersama. Inilah kami, bentuklah kami. Dan ampuni segala dosa kami. Dan kuduskan kami untuk kami baik benar di dalam nama Yesus. Engkau kuduskan dan mengisi dengan yang benar dalam hidup kami. Inilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua pokok doa yang boleh kami doakan. Kami percaya Tuhan, dengan seluruh pokok doa dan pergumulan yang kami hadapi, Engkau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya waktu yang boleh kami lalui 1 jam lebih ini Tuhan, Engkau yang ada bersama kami, Engkau yang mendengar setiap seruan-seruan doa kami. Bapa, ajar kami untuk boleh setia melakukan firman Tuhan, setia melakukan apa yang menjadi bagian kami dari dalam kehidupan Bu Anneke, kehidupan Mei, kehidupan Ibu Erika, dan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami rindu untuk boleh dipakai lebih lagi Tuhan. Inilah kami alat-alat-Mu. Biarkan kami boleh menjadi alat dan bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Selama kami masih boleh dibentuk di dunia ini, selama kami boleh mengalami proses di dunia ini, kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, dan kami akan melakukan banyak aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga dan melindungi kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan, itu benar-benar boleh menjadi menyenangkan hati-Mu Tuhan, sesuatu yang berguna bagi kekekalan yang akan kami jalani di kehidupan mendatang. Terima kasih Bapa, kami tutup doa ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Anneke, Mei, Bu Erika, puji Tuhan. Amin. Doa kita sudah selesai. 1, 2, 3.